Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Mudah-mudahan masih dalam kondisi semangat untuk belajar matematika. Oke, kita masuk ke materi bab tentang prolin, yaitu bagian kedua tentang menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari daerah penyelesaian. Dari kalau kalian cermati dari materi yang lalu bahwa kita kemarin materinya adalah dari pertidaksamaan, kalian disuruh menentukan gambarnya atau grafiknya seperti ini. Nah, sekarang untuk materi yang kedua kita balik, yaitu menentukan sistem pertidaksamaannya dari daerah penyelesaiannya ini. Jadi ada gambar, nanti kalian disuruh menentukan daerahnya atau pertidaksamaannya seperti apa. Maka nanti kita menggunakan rumus BX plus AY sama dengan A kali B. Jadi A dikalikan B-nya. Contohnya saya di sini akan membahas beberapa contoh dengan tipe yang berbeda-beda. Jadi silakan kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Tentukan sistem pertidaksamaannya. Jadi diketahui nanti di soal itu adalah gambarnya, kalian disuruh menentukan pertidaksamaannya dengan menggunakan rumus ini. Nah, gambarnya seperti ini. Kalian lihat dan perhatikan bahwa di gambar ini adalah daerahnya yang saya arsir biru di tengah-tengah ini. Daerah ini nanti akan menentukan kita menggunakan tandanya, yaitu apakah dia lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini bahwa gambarnya seperti ini. Maka saya akan kasih nomor ini adalah garis pertama, ini garis 2. Jadi ini nanti akan menentukan daerah pertidaksamaannya. Silahkan nanti kalian fokus untuk garis satunya dulu. Ini garis satu itu adalah di titik 1, di titik 1,0 sama 2,0. Oke, saya fokusnya di angka 1 sama ini 2. Di sini berarti X-nya di sini 1, Y-nya di sini 2. Oke, kita pakai rumus ini bahwa artinya kalian fokus untuk X-nya. Maka X-nya dari yang sini dulu. 2, sini 1. Maka 2 yang di Y itu berubah jadi X, maka di sini 2X. Jadi di sini miliknya B, yang di sini miliknya A. Fokus ya. Yang di sini miliknya B, yang di sini miliknya A. Maka yang B-nya di sini adalah 2X. BX berarti 2X ditambah A-nya sini 1. 1Y. Oke, sampai sini bisa pahami ya bahwa 2-nya yang X jadi Y, yang Y jadi X gitu aja. Jadi kalau di sini 2-nya milik Y berarti 2X, kalau di sini 1-nya milik Y jadi plus 1Y. Jadi kita bunyikan yang X-nya dulu. Prosesnya sebelah sini yang B. 2X plus 1Y. Tinggal dikalikan A kali B sama dengan, enggak sama dengan, nanti kita pakai tandanya tergantung dari arsirannya. A kali B, 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, sekarang kita fokus ke arsirannya. Nah, ini. Kalau kemarin kita lihat fokus arsirannya ketika ini, kok daerah arsirannya ke sini, berarti tandanya apa? Ya, dia kan ke kiri atau dia ke bawah, maka tandanya adalah lebih kecil atau kurang dari, sama dengan, atau kita bisa cek ya. Misal di sini 0,0, saya mengeceknya daerah yang sebelah kiri dari garis 1 sama 2 ini ya. Saya cek yang sebelah sini, berarti kan semua arsiran di daerah sini ya. Nah, fokusnya semuanya. Maka di sini 0,0. Saya ambil titik 0,0, yang paling gampang dihitung adalah 0, maka 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan ke sini. 2 kali 0, 0 ditambah 1 kali 0, 0. Apakah betul 0 tambah 0 kan 0? Apakah betul 0 lebih kecil atau kurang dari sama dengan 2? Oh betul, maka dia betul, tandanya kurang dari sama dengan, karena arsirannya sebelah sini. Cek salah satu saja dan mengeceknya cari angka yang termudah. Saya ambilnya 0,0 karena sini. Jadi saya nggak perlu ngecek yang sebelah sini, karena yang daerah sebelah sini ketika dicek memang sudah betul. Atau pakai cara saya tadi, karena ini dia garisnya miring ke sini dan arsirannya adalah ke kiri atau ke bawah, maka pakainya tanda kurang dari sama dengan. Oke, masuk ke garis yang kedua. Garis yang kedua di sini adalah Y-nya 1, X-nya 2 gitu ya. Nah, maka menjadi, kita bunyikan yang di sini dulu. 1I plus 2Y. Berarti tandanya apa? Karena dia daerahnya sebelah sini, maka dia kan otomatis arsirannya sebelah sini.
maka arsirannya ke kiri atau dia ke bawah, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan juga. Atau kita bunyikan yang 1x ini kita bunyikan x plus 2y gitu juga sama. Oke. Nah, yang ketiga ini otomatis akan ada. Kenapa? Karena ini x-nya. Kalau kita membaca di sini daerahnya adalah ke atas semuanya x-nya ya. Karena ke atas semua, maka bunyinya adalah y ya. Kalau ke x semakin geser ke kanan, maka dia x-nya lebih besar sama dengan 0. Kalian ingat materi yang kemarin bahwa x lebih besar sama dengan 0 itu ya, arsirannya akan semakin ke kanan. Dilihat lagi materi yang kemarin, diingat-ingat. Oke, y-nya kalian bisa lihat y-nya. Y-nya ini kan arsirannya ke sini dia, karena daerahnya di sebelah sini. Dia ke atas, maka y-nya karena arsirannya ke atas, maka y-nya lebih besar dari 0. Jadi ini biasanya otomatis akan selalu ada ketika daerahnya selalu berada di lokasi ini. Jadi pertidaksamaannya ada 4. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi ketika nanti ada soal seperti ini, berarti pertidaksamaannya kalian cari satu persatu. Dengan cara seperti tadi, kalian nomori dulu garisnya, kemudian kalian bahasakan menggunakan bahasa model matematika seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 2 dengan posisi daerah yang berbeda. Nah, bagaimana ketika daerah himpunan penyelesaiannya berada di sekitaran sini? Oke, kita belajar dari soal yang pertama ya. Kita kasih nomor dulu, nomor 1, nomor 2, bebas ya ngasih nomornya, jadi nggak harus seperti saya, jadi bebas saja. Ini nomor 1, nomor 2 juga nggak masalah, karena dibolak-balik nanti akan sama saja. Fokus di nomor 1 dulu, kita bunyikan ini y-nya 5, di sini x-nya 2, maka berbunyi 5-nya yang tadinya y jadi x, 5x plus 2y. 5 kali 2 sama dengan 10 di sini. Nah, sekarang kita bahasakan tandanya, karena dia arsirannya otomatis karena daerahnya di sini, nanti semua arsirannya akan menuju ke kanan semuanya. Ini kanan gitu ya, maka kanan bahasanya adalah lebih dari sama dengan. Oke. Posisi yang kedua, atau mau dicek juga boleh. Kalau mau dicek, karena ini saya menjelaskan karena garisnya modelnya seperti ini semua ya. Belum ada garis yang modelnya seperti ini. Nanti kita bahas di nomor selanjutnya. Oke, yang kedua garisnya masih seperti ini, sama standar ya. Ini y-nya 3, x-nya 6, maka bunyinya adalah 3x plus 6y, 3 kali 6, 18. Nah, karena arsirannya menuju ke kanan, maka dia juga lebih dari sama dengan. Nah, kalian lihat angkanya di sini ada 3, 6, 18. Maka harus diperkecil lagi ketika angkanya masih bisa disederhanakan. Masih bisa ya, 3, 6, 18, maka bisa dibagi 3. Maka ketika dibagi 3 menjadi x plus 2y, ini lebih besar sama dengan 6. Jadi, kalian harus sederhanakan sampai angka yang paling sederhana. Ini kan sudah tidak bisa, makanya saya bagi, yang saya bagi ini. Oke. Sekarang kita masih ada sisa yang ini. Ini daerahnya ke kanan semua ya, dan ini ke atas ya. Maka x-nya juga lebih besar sama dengan y-nya juga lebih besar sama dengan, karena ini x-nya dia semakin ke kanan dan y-nya juga semakin ke atas. Oke, kita dapat 4 pertidaksamaan seperti ini. Sampai dengan nomor 2 ini kira-kira sudah bisa ada bayangan ya, sudah agak paham ya. Nah, kita lanjut ke model contoh nomor 3. Oke. Ini berbeda lagi, walaupun kasusnya dia sama, daerahnya akan seperti ini. Maka kasusnya, iya, kalian bisa bayangkan ya, ketika daerahnya sebelah sini, berarti x-nya akan ke kanan, y-nya juga akan semakin ke atas. Jadi ini akan sama, x-nya lebih besar dari 0, y-nya juga lebih besar dari 0. Ini sudah bisa terjawab yang di sini. Nah, yang membedakan apa bentuknya? Karena ini biasanya garisnya modelnya ke sini semua, atau yang tadi seperti contoh yang tadi itu adalah ke sini semua. Nah, gitu ya. Nah, ternyata di nomor 3 ini ada satu garis, satu garis yang modelnya berkebalikan seperti ini. Nah, ini apakah dia akan merubah tanda? Iya, jelas dia akan merubah tandanya. Oke, kita lihat misalkan ini saya beri nomor 1, ini y-nya 6, x-nya 15, maka 6x plus 15y. Nah, di sini posisinya, maka dia akan arsirannya ke bawah. Kalau ke bawah berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan dikalikan 6 kali 15, 90. Nah, 6 dengan 15, 90 masih bisa dibagi lagi, bagi 3 menjadi 2x plus 5y kurang dari sama dengan 30. Nah, yang jadi persoalan adalah nomor 2. Membunyikannya sama, y-nya min 4,
X-nya 2, maka min 4X plus 2Y, min 4 kali 2 min 8, masih bisa dibagi lagi, bisa disebenarkan dibagi 2. Oke, menjadi min 2X plus Y min 4. Oke, sekarang tandanya bagaimana? Tandanya karena dia garisnya berkebalikan seperti ini ya, atau kalau kalian misalnya ragu, kalian bisa cek sendiri. Maka dia juga akan berkebalikan, yang harusnya tadi dia ke atas posisinya begini, lebih kecil kemana ya, ke atas ya. Oke, karena dia ke atas posisinya, maka dia harusnya bagaimana? Atau kita cek saja, kalau kalian misalkan ragu karena dia tidak seperti biasanya seperti ini ya, kalian bisa cek dengan menggunakan daerah yang ada di sini. Berarti kan dia daerahnya ke sini, karena daerahnya posisinya ada di sini. Maka saya cek di sini angka, saya ngeceknya pakai yang 0,0, selalu 0,0 saya gunakan karena angkanya paling mudah dihitung. Oke, kita masukkan di sini 0, 0. Nah, gitu. Ini kita ganti 0, 0 ya. Min 2 kali 0, 0 plus 0, 0, berarti 0 tambah 0, 0. 0 itu apanya min 4? Lebih kecilkah atau lebih besarkah? Ingat, 0 berarti lebih, oke, dia 0 adalah lebih besar, sama dengan min 4. Ini berarti juga lebih besar. Kalau kalian bingung, kalian bisa mengeceknya. Nah, oke, berlaku nggak berarti? Ya, kalau kalian bingung antara posisi, misalkan tidak hanya yang seperti ini garisnya berbalik ya, atau garisnya ada yang antara miring ke kanan atau ke kiri atau ke bawah, tidak bisa dibedakan, makanya kalian bisa mengecek daerah di atasnya atau di kirinya atau di bawahnya atau di kanannya begitu. Jadi kalian bisa mengecek salah satu daerah yang berada di sebelah sini atau daerah yang berada di bawahnya, salah satu saja kalian cek. Seperti saya tadi, min 2 kali 0, ternyata di sini hasilnya 0, maka 0 dibandingkan dengan di sini itu lebih besar apa lebih kecil? Oh, ternyata 0 lebih besar dari min 4, berarti dia tandanya lebih besar. Begitu ya, bisa dipahami ya. Maka kita dapat 4 pertidaksamaan di sini. Oke, lanjut ke contoh nomor 4. Nah, contoh nomor 4 ini agak banyak, tapi sebenarnya tidak rumit ini. Ini hanya banyak saja garisnya karena dia melibatkan beberapa garis, ada 4 garis di sini. Nah, maka bagaimana? Kasih nomor dulu, penomorannya kita kasih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, bunyi nomor 1 hampir seperti tadi, sama. Lihat daerahnya saja. Daerahnya posisinya ada di sini nih, di kanan semua, otomatis nanti dia akan lebih besar semuanya. Ya, lebih besar. Tergantung nanti arsirannya, garisnya berada di mana gitu ya. Oke, di sini berarti Y2, ingat titiknya ya, disamakan dengan garis, kita ini kan garisnya, terus yang Y-nya 2 disamakan di sini, X-nya 1, berarti 2X plus 1Y, karena arsirannya ke kanan maka tandanya lebih besar. Oke, yang kedua, ini garis yang kedua, ini Y berarti jadi X 1X plus 2Y, 1 kali 2, 2, karena dia arsirannya juga ke atas, dia tetap lebih besar sama dengan. Oke, fokus ke 3. Kok 3 kok garisnya cuma seperti ini? Nah, kalian bisa lihat fokusnya. Maka caranya gimana? X, ini 3-nya kan di X ya, berarti X, nah tulisnya seperti ini. Dia kan garisnya ke sini, gitu ya, ke kiri, maka tandanya seperti apa? X-nya kurang dari sama dengan 3. Paham ya? Jadi kita taruh dulu X-nya di sini 3, karena dia ke kiri posisinya, maka kurang dari sama dengan. Sekarang dilihat, nah, ternyata ada lagi garis nomor 4 ini. Posisinya dia ada di Y, hanya 3. Y-nya 3. Karena posisinya ada di bawah, berarti kan arsirannya ke bawah, maka tandanya adalah kurang dari juga. Nah, kita dapat 4 pertidaksamaan ini. Ya, yang membedakan itu nomor 3 dengan nomor 4 ya. Kalian fokus nomor 3 dengan nomor 4, karena dia hanya bentuknya garis seperti ini, maka kita ikuti X-nya berada di 3 karena arsirannya ke kiri kurang dari. Nah, kalau yang ini Y-nya di posisinya ada di 3, maka karena ke bawah jadi juga kurang dari. Nah, itu beberapa contoh aplikasi untuk menentukan sistem pertidaksamaan ini ketika diketahui gambarnya. Jadi saya sudah
berikan 4 contoh dengan tipe yang berbeda. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan beberapa contoh yang saya berikan. Silahkan kalian pelajari, kalian pahami, kemudian kalian catat di buku catatan agar mudah lagi untuk dipelajari dan dipahami. Silahkan kalian lanjut ke tugas berikutnya dan kuisnya. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.